Oke, saya tertarik yang kedua. Nah, transmutasi seksual ini pernah dibahas Napoleon Hill, tapi nggak dibahas how-nya. Nah, ini padahal bagus. Transmutasi seksual ada kaitannya dengan ketika seorang pria mampu seks tanpa ejakulasi. Nah, sekarang sperma dan gabungannya dengan ovum mampu menciptakan bayi. Oke. Apabila energinya disimpan terus diarahkan ke hal lain, kira-kira sangar nggak? Energinya disimpan, diarahkan ke hal lain. Tapi kan tetap pakai pikiran juga ngarahkannya. Nggak, beda. Yang mengarahkan itu selalu kesadaran, bukan pikiran. Oke, misal kita udah seks, kemudian kita simpan itu, tidak kita keluarkan. Nah, gimana cara kesadaran mengarahkannya supaya mewujud menjadi sebuah impian yang kita idealkan dan kita cita-citakan? Jadi gini, untuk seks kan kita butuh 2 orang, pria wanita, suami istri, ya kan? Nah, ada salah satu yang sifatnya yang, ada yang sifatnya yin. Yang sifatnya yin ini secara natural lebih mudah sadar. Baik. Yang yang ini memang agak susah. Dia punya banyak keinginan, walaupun dia sudah sadar, keinginannya itu tetap banyak. Nah, peran dari yang yin adalah menjadi wadah bagi yang yang. Ambillah contoh Mas Hendra sama istrinya. Istrinya kemungkinan yin, mungkin. Mas Hendra yang, otomatis Mas Hendra panas, istrinya dingin. Mas Hendra banyak keinginan, istrinya jarang. Nah, tugasnya adalah Mas Hendra harus sering-sering cerita keinginannya ke istrinya. Dan istrinya harus ngeiyain, jadi ruang. Jadi Mas Hendra nabur benih. Jadi makanya itu tidak perlu disampaikan pada saat melakukan hubungan itu. Lebih bagus kalau disampaikan. Bayi lisan apa cukup batin? Setelahnya. Ketika fase orgasme itu adalah momen-momen yang sangat bagus. Oke. Fase orgasme adalah sex being. Atau setelahnya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan ketika nggak seks ya juga nggak ada masalah. Fase orgasme itu berarti pas ketika mau keluar tapi nggak jadi gitu atau gimana? Nah, jadi ada 3 jenis orgasme. Yang pertama adalah orgasme puncak. Orgasme puncak adalah sama kayak ejakulasi. Terus ada ajaran lagi dry orgasme. Dry orgasme itu adalah orgasme puncak tapi tanpa ejakulasi. Nah, ini sama-sama fatalnya. Iya, Mas. Aku tuh dikasih tahu ini kan, nggak percaya sama orang. Tapi Mas Riko yang ngasih tahu, aku langsung percaya. Makanya aku agak senyum-senyum sendiri karena flashback gitu. Oke, lanjut. Terus ada, kalau yang orgasme puncak ini masih mempengaruhi hormonal kita. Karena dopaminnya pasti turun. Jadi moodnya pasti swing. Suaminya pasti swing, istrinya swing, jadi ladangnya itu tidak begitu bagus akhirnya. Makanya disarankan untuk mengalami fase dan orgasmic wave saja. Fase adalah tanpa orgasme puncak, jadi sampai cuma berselancar aja. Dan rasanya ketika reseptor dopaminnya sudah balik normal. Nah, sekarang tak tanya, Mas Hendra waktu kecil, es krim itu terasa sangat enak kan? Oh, enak. Sekarang biasa aja. Yo, enak cuman enak bien. Iya kan? Nah, berarti kan reseptor dopaminnya sudah sangat turun kan? Iya. Nah, ketika dengan seks amatif, reseptor dopaminnya udah balik pulih, sampean akan mengalami bahkan tanpa ejakulasi rasanya jauh lebih nikmat daripada ejakulasi. Nah, itu penting. Nah, ketika sudah bisa berselancar, sampean akhirnya tahu bagaimana caranya seks diam. Nah, di seks diam sampean bisa diolah di situ. Komunikasi kan itu ya. Pakai suara nggak apa-apa. Pakai suara nggak apa-apa. Atau mungkin kalau sampean sudah bisa seks amatif, sampean bisa sambil ngomong-ngomong santai, nggak perlu waktu seks. Itu sangat-sangat mujarab. Iya sih. Makanya perlu untuk menjaga hubungan sebaik-baiknya. Perlu maintenance lah. Iya.